Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu sore yang penuh hujan, di sudut kota yang sepi, aku berdiri menunggu bus yang tampaknya tak kunjung datang. Udara dingin meresap hingga ke tulang, dan aku merasa begitu lelah setelah hari yang penuh dengan rutinitas. Lalu, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Pintu terbuka, dan seseorang keluar. Sosok itu tampak asing, tetapi ada sesuatu yang familiar dalam dirinya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi hatiku seakan berdebar lebih cepat. Dia tersenyum lemah, sedikit canggung, dan matanya yang kelam menunjukkan kelelahan yang sama. Aku tidak tahu apa yang membuatku ingin mengenalnya lebih dalam, atau mengapa perasaan ini begitu kuat. Namun, aku tidak bisa menahan diri. Aku pun menghampirinya. "Apakah kamu menunggu bus?" tanyaku pelan. Dia mengangguk, tapi suara hujan yang jatuh begitu keras, membuat kami kesulitan mendengar satu sama lain. "Aku?" katanya. Tapi kata-katanya terputus oleh suara gemuruh petir yang membelah langit. Aku hanya tersenyum kecil, merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk berbicara lebih banyak, meski dia tampaknya tidak ingin banyak bicara. Aku tahu, tidak ada yang suka berada di luar dalam hujan, apalagi menunggu sesuatu yang tak pasti seperti bus ini. "Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menunggu bersamamu," ucapku, mencoba mencairkan suasana yang kaku. Dia menatapku sejenak, dan aku melihat kilatan kesedihan di matanya. Aku tidak tahu dari mana datangnya kesedihan itu, tetapi aku merasa seolah aku harus melakukan sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik. Itu adalah perasaan yang datang begitu saja, entah karena kami berada di tempat yang sama, atau ada ikatan yang belum ku mengerti. Dia akhirnya duduk di sampingku, diam, dengan pandangannya tertuju ke jalan yang tampaknya tak berujung. Aku ingin bertanya banyak hal padanya, tetapi takut akan mengganggu privasinya. Kami hanya duduk dalam diam, mendengarkan hujan yang semakin deras. Tanpa sadar, aku mulai merasakan kedekatan yang aneh, meski kami baru pertama kali bertemu. "Nama kamu siapa?" tanyaku akhirnya, mencoba memecah kebisuan yang melingkupi kami. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat senyum yang tulus dari wajahnya. "Raihan," jawabnya singkat, seolah dia sedang berpikir keras tentang sesuatu yang lebih dalam. "Aku Dimas," jawabku sambil memperkenalkan diri, meski aku tahu itu tidak terlalu penting. Kami hanya dua orang asing yang kebetulan bertemu di tengah hujan ini. Raihan tidak berkata banyak setelah itu. Matanya kembali mengarah ke jalanan, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Sesuatu yang berat, yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Ada rasa ingin tahu yang semakin besar dalam diriku tentang siapa dia sebenarnya, dan apa yang membuatnya terlihat begitu rapuh. Aku tahu, pertemuan kami ini hanyalah kebetulan. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang meyakinkan bahwa ini lebih dari sekedar kebetulan. Sejak saat itu, aku bertekad untuk lebih mengenalnya, dan mencari tahu apa yang membebani pikirannya. Meski aku tak tahu apakah dia akan membuka diri padaku atau tidak, aku merasa ini adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Tapi siapa yang bisa menebak bahwa pertemuan singkat ini akan mengubah seluruh hidupku? Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu. Aku dan Raihan mulai bertemu lebih sering. Meskipun dia tetap diam dan tertutup, ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku semakin penasaran. Aku bisa merasakan bahwa ada luka dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan biasa. Dia tidak banyak berbicara tentang dirinya, tetapi kadang-kadang, ketika matanya kosong, aku bisa melihat ketakutan yang tersembunyi di balik tatapannya. Aku tak ingin memaksanya untuk membuka diri, namun suatu hari, saat kami duduk di kafe kecil di sudut kota, aku memutuskan untuk bertanya. Aku tahu ini bisa mengubah segalanya, tetapi perasaan itu terus mengguncangku. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, apa yang membuatnya begitu rapuh. "Raihan, ada yang ingin aku tanya," kataku dengan suara pelan, berharap dia tidak merasa terganggu. Dia menatapku sejenak, kemudian mengangguk, memberi isyarat untuk melanjutkan. "Apa yang membuatmu terlihat begitu terluka?"
Tanyaku, berusaha memilih kata-kata dengan hati-hati. Matanya menyipit. Seakan-akan pertanyaanku menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ia menundukkan kepala, menghela napas panjang, sebelum akhirnya membuka suara dengan suara serak. Aku kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia pergi terlalu cepat, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Itu membuatku merasa seolah hidup ini tidak ada artinya lagi. Jawabnya pelan. Aku merasa hatiku terhimpit mendengar jawabannya. Rasa sakit itu begitu jelas tergambar di wajahnya. Namun, ada hal yang lebih membuatku terkejut. Raihan adalah seorang yang sangat tertutup, dan untuk pertama kalinya dia membuka sedikit lapisan hatinya di hadapanku. Siapa dia? Tanyaku dengan lembut. Meski aku tahu itu mungkin akan semakin membuatnya terluka. Dia terdiam beberapa saat, seakan mencerna pertanyaanku. Lalu, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, dia menjawab. Dia adalah sahabatku, teman yang selalu ada untukku sejak kecil. Namanya Hana. Kami tumbuh bersama, saling berbagi mimpi dan harapan. Tapi, takdir berkata lain. Hana menderita kanker, dan meskipun aku berusaha sekuat tenaga, aku tak bisa menyelamatkannya. Aku merasakan hatiku hancur mendengar cerita itu. Aku bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan seseorang yang begitu dekat. Seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hana bukan hanya teman, tetapi juga saudara. Seseorang yang selalu ada dalam setiap langkah Raihan. Aku selalu merasa bersalah, Raihan melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tidak bisa menyelamatkannya, dan itu membuatku merasa seperti aku gagal. Aku ingin mengejar waktuku yang hilang, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba memberi sedikit kenyamanan meski aku tahu tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang dia rasakan. Kamu tidak gagal, Raihan. Kadang, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah takdir, tapi kita bisa belajar untuk menerima dan melanjutkan hidup. Raihan menundukkan kepalanya, tapi aku bisa melihat air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya perasaan yang dia tanggung, namun aku tahu, di sini, di saat ini, aku akan tetap berada di sisinya. Aku akan menjadi tempat yang aman untuknya, meski aku tahu tak ada yang bisa benar-benar menyembuhkan luka yang mendalam seperti ini. Namun, ada satu hal yang aku sadari dengan jelas saat itu. Aku tidak akan membiarkannya sendirian. Aku akan terus berada di sampingnya. Meski perasaan ini semakin kuat dan aku tahu aku harus menjaga hatiku juga. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Karena aku merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat kami. Sesuatu yang lebih dari sekedar pertemuan tak terduga di tengah hujan itu. Aku berjanji dalam hatiku. Meski segala kesedihan ini mungkin tidak akan pernah bisa hilang, aku akan terus mengejarnya, sampai akhir. Waktu berlalu, dan meskipun aku dan Raihan semakin dekat, ada suatu kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap kali aku melihatnya, aku merasakan ada perasaan tak terucapkan di antara kami, perasaan yang semakin tumbuh setiap harinya. Tapi aku juga merasakan bahwa ada ketakutan yang besar dalam dirinya. Seolah dia takut untuk membuka hatinya sepenuhnya. Aku tahu, meskipun aku sudah berada di sisinya, masih banyak hal yang belum bisa dia ungkapkan. Namun, meskipun begitu, aku merasa bahwa perasaan itu, perasaan yang sudah mulai tumbuh di dalam hatiku, harus segera kuungkapkan. Aku sudah tidak bisa lagi menahan diri. Aku sudah jatuh terlalu dalam untuk hanya bisa diam dan menunggu. Aku ingin Raihan tahu bahwa aku ada untuknya. Bahwa aku akan selalu ada, meski dia tidak meminta. Suatu malam, aku mengajak Raihan untuk berjalan di taman kota. Angin malam yang sejuk dan suara dedaunan yang bergesekan memberi kedamaian tersendiri. Kami duduk di bangku taman yang terletak di bawah pohon besar. Aku menatap wajahnya yang masih terkesan murung, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kilau harapan di matanya yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanyaku, berusaha memecahkan kebisuan yang mulai terasa tebal di antara kami. Raihan menoleh padaku, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Aku berpikir tentang Hana. Kadang, aku merasa dia masih ada di sini.
Seperti dia akan kembali dan memelukku lagi. Jawabnya dengan suara yang penuh kerinduan. Aku mengangguk, mencoba memahami perasaannya. Terkadang, orang yang kita cintai memang tak bisa benar-benar hilang. Mereka tinggal dalam kenangan kita, dan mungkin itu yang membuatmu merasa seolah mereka masih ada di sini. Dia menundukkan kepala, dan aku bisa melihat air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Aku ingin menyeka air mata itu, tetapi aku tahu dia belum siap untuk menerima penghiburan. Raihan bukanlah orang yang mudah menerima kenyamanan dari orang lain. Dia selalu berusaha kuat, tetapi aku tahu ada kelemahan yang tersembunyi dalam dirinya. Kelemahan yang hanya bisa dia tunjukkan kepada orang-orang tertentu, dan aku ingin menjadi salah satu dari orang-orang itu. Aku tahu kau merasa kehilangan, Raihan. Tapi kau juga perlu tahu, hidupmu masih berjalan. Ada banyak hal yang masih bisa kamu kejar. Banyak impian yang masih bisa kamu raih. Aku akan ada di sini, untuk mendukungmu, apapun yang terjadi. Raihan terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit dimengerti. Aku takut, Dimas. Aku takut melangkah maju. Aku takut mengejar impian itu dan gagal lagi. Aku takut akan ada orang yang aku cintai yang pergi lagi. Aku bisa merasakan ketakutan itu, dan itu menghancurkan hatiku. Aku tahu betapa besar rasa takutnya, karena kehilangan Hana telah meninggalkan luka yang dalam. Tetapi aku juga tahu bahwa jika dia terus terjebak dalam rasa takut itu, dia tidak akan pernah bisa maju. Aku ingin membantunya untuk keluar dari bayang-bayang kesedihan dan menemukan cahaya baru dalam hidupnya. Aku akan kejar impian kita berdua, Raihan. Aku akan selalu di sini, mendukungmu, dan aku janji, kita akan melewati semuanya bersama-sama. Tak peduli seberapa beratnya, aku akan ada untukmu. Kita akan melangkah bersama. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya sedikit kekuatan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tahu perjalanan ini penuh dengan tantangan, tetapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan mendampinginya, mengejar impian kami bersama, sampai akhir. Raihan menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan di matanya. Aku melihat harapan, harapan kecil yang mulai tumbuh di dalam hatinya, meski masih rapuh. Namun, itu sudah cukup bagiku. Kamu tidak akan menyerah, kan? Tanya Raihan dengan suara yang hampir berbisik. Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku akan mengejarmu, Raihan, sampai akhir. Kami terdiam sejenak, tetapi kali ini diam itu terasa lebih nyaman. Aku tahu, meskipun perjalanan kami tidak akan mudah, kami akan melaluinya bersama-sama. Dan aku berjanji, akan aku kejar sampai akhir. Hari-hari berjalan dengan cepat. Dan meskipun kami mulai mencoba untuk bergerak maju, ada kalanya aku merasakan betapa beratnya beban yang Raihan tanggung. Terkadang, dia tetap terlihat seperti sosok yang terjebak dalam masa lalu, terlalu lama terperangkap dalam bayang-bayang kehilangan yang begitu dalam. Namun, aku terus bersamanya. Setiap langkah, setiap detik yang kami lewati bersama, aku merasa semakin yakin bahwa aku telah membuat pilihan yang benar. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, tidak peduli apa yang terjadi. Suatu pagi, Raihan menghubungiku dengan suara yang terdengar berbeda. Ada ketegangan yang jelas dalam nada suaranya. Dimas, aku rasa aku harus pergi. Pergi dari sini, dari kota ini. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Bagaimana bisa dia berpikir untuk meninggalkan semuanya setelah kami berdua berjuang begitu keras? Tapi aku tahu, jika ini yang dia rasa perlu untuk melangkah maju, aku tidak bisa menghalanginya. Raihan, jika itu yang kamu butuhkan, aku tidak akan menghalangimu. Tapi, kamu harus tahu, aku selalu ada untukmu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menunggumu di sini. Ada jeda panjang di antara kami sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara gemetar. Aku takut, Dimas. Takut kalau aku pergi, aku tidak akan bisa kembali lagi. Takut kalau aku tidak bisa mengejar apapun lagi setelah ini.
Aku merasakan sakit yang mendalam di dalam hatiku, namun aku tahu, inilah saatnya untuk memberi ruang bagi Raihan. Dia harus menemukan jalannya sendiri, meskipun itu akan sangat sulit. Aku ingin dia tahu bahwa aku mendukungnya dalam apapun yang dia pilih. Kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri, Raihan. Apa yang kamu butuhkan hanya waktu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Aku akan menunggumu, apapun yang terjadi. Kita berdua tidak perlu takut lagi. Dia terdiam beberapa saat, lalu terdengar isakan halus dari ujung telepon. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dimas. Tapi, terima kasih. Terima kasih karena sudah ada di sini selama ini. Aku tersenyum, meskipun air mata mulai mengalir di pipiku. Aku ingin dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Bahkan jika dia memilih untuk pergi, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kita sudah saling menemani, dan itu sudah lebih dari cukup. Setelah percakapan itu, kami tidak lagi bertemu seperti sebelumnya. Raihan pergi mencari dirinya sendiri, dan aku, meskipun hancur, berusaha untuk tetap berdiri tegak. Aku tahu, meskipun perasaan ini tidak mudah, aku harus membiarkannya menjalani perjalanan hidupnya, seperti yang dia butuhkan. Namun, waktu terus berjalan. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun aku terus menjalani hidup, rasa rindu terhadap Raihan tak pernah hilang. Aku selalu berharap bahwa suatu hari, dia akan kembali, membawa kebahagiaan yang dulu pernah kami bagi. Namun, hidup ternyata tak sesederhana itu. Suatu hari, aku menerima pesan singkat dari Raihan. Pesan yang tak pernah aku bayangkan akan datang. Dimas, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini lagi. Aku merasa semua ini sia-sia. Hatiku seakan dihantam badai. Dan aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aku bergegas menemuinya, tanpa berpikir panjang. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, aku hanya ingin berada di sisinya. Saat aku sampai di apartemennya, aku melihatnya berdiri di jendela, menatap langit yang kelabu. Aku tahu, dia sedang bertarung dengan perasaannya sendiri, dengan rasa sakit yang tak terlihat. Aku berjalan mendekatinya, dan dia menoleh. Dimas, katanya dengan suara lemah, aku tidak bisa lagi melawan semuanya. Aku tidak bisa mengejar apapun lagi. Aku merasa kosong. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberi dia kekuatan. Jangan menyerah, Raihan. Aku akan kejar kamu sampai akhir. Aku tidak akan biarkan kamu pergi seperti ini. Kita akan hadapi semuanya bersama. Ingatkah kamu janji kita? Kita akan bersama, sampai akhir. Air mata mengalir di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raihan menangis tanpa rasa takut. Aku tahu, meskipun dia merasa hancur, ada bagian dari dirinya yang masih ingin bertahan. Aku akan menjadi kekuatan itu. Aku akan menjadi alasan dia terus maju, meski dia merasa dunia ini terlalu berat untuk ditanggung. Raihan akhirnya menatapku dengan mata penuh air mata, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian di dalam hatinya. Dimas, aku merasa takut. Aku takut tidak bisa melanjutkan. Tapi, aku ingin mencoba untuk kembali. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aku akan selalu di sini untukmu, Raihan. Kita akan mengejar semuanya sampai akhir. Dan dengan itu, kami berdua kembali melangkah bersama. Kami tahu, perjalanan kami belum berakhir. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi, satu hal yang pasti, aku akan terus mengejarnya sampai akhir.